Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Atira Zainal Zafiriza, Saya Zara Fidia, Saya Fitrianti Pangestuti, saya Ayu Sintia Sari. saya Dipa Nanda. Dan saya Mengaratuna Senipar. Kami akan menjelaskan hasil laporan praktikum kami mengenai pengukuran dasar mekanis. Pembahasan abstrak. Praktikum pengukuran dasar mekanis ini bertujuan untuk mengetahui apa saja alat ukur dasar mekanis dan juga untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama jangka sorong, kedua mikrometer skrup, neraca pegas, neraca Ohaus, termometer, stopwatch dan yang lainnya. Benda padat homogen atau balok, silinder dan bola besi, gelas ukur, dinamometer atau neraca pegas dan yang lainnya. Kegiatan praktikum ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti mempersiapkan alat dan bahan, melakukan pengukuran dan mencatat data hasil pengukuran yang digunakan, dan mencatat variabel yang diukur dalam kegiatan praktikum, yang mana ada balok, silinder, dan bola besi. Hasil menunjukkan bahwa setiap alat ukur yang digunakan memiliki hasil yang berbeda-beda. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Atira. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Azhara Fidia. alat pertama yang digunakan adalah jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama ada tangkai ukur kedalaman, yaitu berfungsi untuk mengukur kedalaman dan tinggi sebuah benda. Yang kedua ada skala vernier atau nonius, yaitu skala pengukuran fraksi dalam bentuk mm atau milimeter. Yang ketiga ada rahang dalam, yaitu berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan dimensi bagian dalam atau sisi bagian dalam. Yang keempat rahang luar, yaitu berfungsi untuk mengukur diameter luar dan sisi bagian luar sebuah benda. Yang kelima, ada baut pengunci rahang, yaitu berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya pengukuran. Langkah-langkah dalam menggunakan jangka sorong. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu jangka sorong, balok, dan alat tulis. Yang kedua, menghitung ukuran balok, mulai dari panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran. Yang keempat, menghitung rata-rata, skala terbesar dan skala terkecil. Skala terbesar dan terkecil yang ditunjukkan oleh bagian jangka sorong adalah skala terbesarnya 0 sampai 15 cm dan skala terkecilnya 0,1 mm sampai 1 mm. Ini yaitu mikrometer skrup, yang mana bagian-bagiannya terdiri dari anvil yang berfungsi sebagai penahan terhadap benda yang ukuran. Alat selanjutnya yaitu mikrometer skrup, yang bagian-bagiannya terdiri dari anvil yang berfungsi sebagai penahan terhadap benda yang akan diukur, kedua spindle sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur, ketiga mikrometer frame, yaitu rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya sebagai pegangan terhadap mikrometer. Dan yang keempat, pengunci mikrometer, yaitu sebagai pengunci timbal agar tidak berputar. Dan yang kelima, skala utama nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Keenam, skala nonius, yaitu menunjukkan desimal terhadap suatu pengukuran. Yang ketujuh, timbal untuk meletakkan skala nonius. Dan yang terakhir, racak sebagai penggerak timbal. 3. Itu udah gak? Langkah kerja dalam menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, lakukan kalibrasi mikrometer skrup yang akan digunakan. Kedua, tentukan skala terkecil dan batas ukur dari mikrometer skrup. 3. Ukurlah ketebalan bola besi, lakukan sebanyak 6 kali pengukuran. Dan yang terakhir, rapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Tiga adalah neraca pegas. Neraca pegas memiliki bagian-bagian seperti yang pertama adalah handle, digunakan untuk menggantungkan neraca agar seimbang. Yang kedua, penunjuk skala, menunjukkan gaya yang diterapkan pada pegas. Yang ketiga, pegas, membuat tegangan menjadi seimbang. Yang keempat, skala, mengukur berat dan massa dari benda yang diukur. Yang kelima, pengait, menggantungkan neraca pegas pada benda. Digunakan selanjutnya adalah stopwatch. Bagian-bagian dari stopwatch yang pertama adalah ring sebagai penahan agar stopwatch tidak terjatuh. Yang kedua, start button untuk memulai pengukuran waktu. Yang ketiga, minute hand sebagai penunjuk menit. Yang keempat, case sebagai pelindung stopwatch yang melekat pada badan stopwatch. Yang kelima, second hand sebagai penunjuk detik. Yang keenam, stop button, tombol untuk menghentikan pengukuran waktu. Alat yang digunakan selanjutnya adalah
neraca Oaus. Bagian-bagiannya yang pertama ada tombol kalibrasi, yaitu berfungsi untuk mengkalibrasi neraca. Yang kedua, tempat beban, yaitu berfungsi untuk meletakkan benda yang diukur. Yang ketiga, anting atau pemberat, yaitu berfungsi sebagai petunjuk hasil pengukuran. Yang keempat, lengan neraca, yaitu berfungsi untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Yang kelima, ada titik nol, yaitu berfungsi untuk menentukan titik keseimbangan. Langkah kerja neraca Oaus. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu neraca Oaus, balok, bola besi, silinder, dan alat tulis. Yang kedua, mengukur massa balok, bola besi, dan silinder. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran. Yang keempat, menghitung skala terbesar dan skala terkecil. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.